Saya mengakhiri foto saya dengan satu cerita begini. Cerita seulang alim, tapi saya cerita terus. Ini cerita yang bikin saya semangat ya. Cerita itu menggambarkan satu saat satu anak muda dengan satu nona, nyong dan nona lah. Ini nyong ini baru saja ditabiskan menjadi majelis. Dia masih muda, masih usia 20. Ketika dia ditabiskan jadi majelis, ini nyong waktu berlutut mau peneguhan itu dia menangis habis-habisan. Dan dia penona ada dulu dia menangis. Jadi setelah habis kebaktian, ini nona tanya, kenapa kok kakak, kenapa kok menangis? Beta masih muda, sama Tuhan pakai beta. Terlalu banyak orang di ini jemaat, sama Tuhan panggil dong panggil beta. Dia rasa bangga karena Tuhan panggil dia. Dia bilang ini beta akan semangat, minggu depan beta akan terus beribadah. Minggu depan, ketika gereja lagi, nona datang, dia lihat di bangku majelis ini nyong sonada. Lalu sebagai apa masih pacaran, jadi sebagai nona yang baik, habis kebaktian dia menuju ke ini nyong pun rumah. Dia tanya, kenapa kau harus pergi gereja? Barang sakit, minggu depan babet pi. Lalu nona bilang, nah kau tunduk jalan-jalan, kau kersu habis kebaktian, jadi tunduk jalan-jalan. Tapi nyong bilang lebih baik kau tunduk pi pancing ikan. Maka don dua pi pancing ikan, tapi don dua ada bawa jala kecil satu. Mereka jalan pi di pantai, lalu don dua ke rumah di dekat pantai, don dua bapak mama nelayan jadi ada sampan di situ, don dua dorong pelan-pelan, bukan dorong ya dayung pelan-pelan sampai di tengah laut, sambil pancing-pancing tapi supaya malas pancing jadi don dua amini jala, don mulai buang jala di sebelah kiri kanan muka belakang atas bawah. Sampai malam sudah pada ikan. Dari nona bilang begini, kakak jangan sampai kakak sudah pikir aja nih antur sampai ikan. Kakak bilang aduh betul ini karena di penjara. Nona bilang kalau begitu nak kakak berdoa dulu, berdoa minta ampun. Lalu kakak bilang, nona saya berdoa. Nona bilang kalau nanti kau tendua nikah kakak yang kepala keluarga, jadi kakak yang doa. Kakak bilang kalau nanti bet nikah bet bayar belis, jadi nona yang berdoa. Lalu nona bilang oke, beta berdoa tapi kakak sambung-sambung dari belakang. Kakak bilang kalau sambung-sambung tuh bet tumpah. Lalu berdoa lah nona, Tuhan, kakak ini hari majelis tapi dia tidak pergi gereja. Lalu ini kakak nyong sambung, benar Tuhan, minggu depan saya pergi. Lalu ini nona berdoa lanjut, Tuhan, kami sudah dari pagi sampai malam tidak dapat ikan. Ini kakak nyong sambung, benar Tuhan seperti Tuhan lihat saya. Lalu ini kakak nona berdoa lanjut, Tuhan kalau Tuhan kasih kami ikan yang besar-besar kami kasih gereja, yang kecil-kecil kami makan. Kakak nyong sambung, dia kusu-kusu di ini kakak nona bilang, Tuhan suka ya, Tuhan yang kecil kita yang besar. Lalu ini kakak nona kusu-kusu balas di kakak nyong, bet sengaja Tuhan sah. Lalu buanglah jala di sisi kanan. Waktu mereka tarik ikan penuh. Lalu kakak nyong dengan bangga dia bilang, doa seorang majelis itu besar kuasanya. Lalu mereka dua tarik, tapi karena ikan melebihi kapasitas, katakanlah jala itu hanya untuk 50 ekor, ikan yang masuk itu kapan 200 ekor lah. Jadi melebihi kapasitas, jadi jala mulai sobek kecil-kecilan. Jadi ketika terobek sobek itu ikan yang kecil itu dia lolos dari jala, yang besar-besar yang ada. Lalu kakak nyong kusu-kusu di kakak nona, yang lolos itu Tuhan punya, yang di jala itu kita punya. Lalu mereka tetap tarik, tapi karena ikan terlalu besar banyak, lalu jala itu terobek semakin lama semakin besar, ikan semua lolos dari jala, angin datang, puku buang sampan, don dua tabalik. Lalu don dua karena memang anak nelayan, berenang dari tengah laut di pantai itu hal biasa. Ya kecuali yang mungkin yang tinggal di gunung dong ya mungkin agak sulit ya, tapi kalau yang tinggal di pantai dong itu hal biasa. Ya don dua mulai berenang pelan-pelan sampailah mereka di pantai. Mereka kecapean sampai di pantai, don dua tidur terlentang. Ketika don dua tidur terlentang,
Kakak Nyong dapat dari sana tuh tsunami besar datang. Lalu Kakak Nyong langsung ambil sikap doa, dia berlutut, dia ambil sikap doa, lalu dia berdoa, Tuhan, masalah di laut jangan api darat. Mama, saudara-saudari, kalau kita mau berefleksi, kita hampir sama dengan Kakak Nyong dan Kakak Nona itu. Kalau kita mau berefleksi, kita sama suruh berdoa, saya kok tumbat tola bahela. Karena apa? Karena tidak membiasakan diri untuk berdoa. Kadang-kadang yang kita ucapkan itu hanya rutinitas, formalitas, bukan datang dari hati. Kadang-kadang kita memang banyak sekali, kalau kita mau jujur, kita menipu Tuhan yang cukup banyak dalam hidup ini. Bahkan kalau nanti susah, baru kita ingat Tuhan. Belajarlah untuk senantiasa ada di hadirat Tuhan. Supaya apa? Kan supaya satu saat kita tidak berdoa mempersalahkan Tuhan. Tuhan, masalah di laut jangan api darat. Tapi benar-benar kita ada di hadirat Tuhan. Kita seperti para gembala yang menyampaikan kabar sukacita bagi siapapun yang berjumpa dengan kita. Kita sudah di Bethlehem, kita sudah makan roti di rumah roti. Tugas kita sekarang adalah bagi roti itu bagi sesama yang ada di sekitar kita, orang-orang yang akan selalu ada dalam persekutuan bersama. Saya bersyukur kita bersekutu bersama hari ini. Persekutuan ini tidak boleh hilang dan digantikan oleh apapun. Kita harus ada terus bersama dalam karya bersama untuk menyatakan bahwa di mana kita berada, di situ Kristus ada, dan kita berbagi berkat bagi banyak orang.